Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi PBAK terkait dengan dampak masif dari korupsi. Seperti kita ketahui bersama, untuk kasus-kasus korupsi sepanjang tahun mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022, ini di 2020 terdapat 169 kasus korupsi dengan rata-rata 28 kasus dan jumlah tersangkanya 60 gitu ya. Sedangkan di 2021 ada 553 kasus dengan 1.173 tersangka dengan kerugian 29 lebih triliun, dan ini ada peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya di 2020. Sedangkan untuk tahun 2022 di semester pertama itu ada 252 kasus atau total 33 triliun total kerugian negara, dan ini masih semester pertama saja angkanya sudah lebih banyak kerugian negaranya dibanding tahun 2021. Untuk definisi sendiri dari kata dampak masif gitu ya, masif itu berarti kuat dan kukuh, yang artinya itu korupsi itu memang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral, tidak berakhlak, atau buruk ya, buruk, busuk gitu ya, tidak jujur dan tidak bermoral. Jadi seperti bola salju yang menimbulkan beberapa dampak masalah. Ini ada unless we destroy corruption will destroy us gitu. Jadi kalau kita tidak menghancurkan korupsi, maka korupsilah yang akan menghancurkan kita. Nah, penting sekali buat kita karena memang dengan meluasnya praktek korupsi di suatu negara ini akan memperburuk dampak kondisi ekonomi bangsa Indonesia, dan tidak hanya ekonomi ya, menjadi banyak bidang yang memang terdampak dari adanya perilaku koruptif. Gitu. Untuk yang pertama, akibat korupsi ini yang menimbulkan permasalahan ekonomi adalah menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kemudian menurunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatkannya hutang negara. Gitu. Sementara untuk hutang swasta, Bank BI ini menunjuk ada jumlah nilai uang pihak swasta naik pesat eh, dari 73 miliar US dollar di tahun 2009 ke posisi 84 miliar US dollar di kuartal pertama di 2011, atau setara dengan 15,1% kenaikannya. Secara year on year, pinjaman luar negeri swasta ini telah meningkat 12,6% atau naik dari 75 US dollar pada kuartal pertama di 2010. Untuk jumlah utang swasta dan BUMN per Agustus 2020 ini di 210 juta, 210 miliar dikali 210 juta dikali 14,1 ada sekitar 2,9 miliar. Itu dampak ekonomi, sedangkan ini adalah dampak dari sosial akibat korupsi. Jadi mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, kemudian pengentasan kemiskinan berjalan dengan baik, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan demoralisasi. Yang ketiga, dampaknya itu adalah runtuhnya otoritas pemerintah. Itu jadi ada matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, serta birokrasi yang tidak efisien. Nah, masyarakat yang dengan jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media massa siapa yang bersalah, siapa yang benar, namun semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat licik gitu. Jadi dengan berbagai alasan seperti demi keamanan negara atau keselamatan petinggi negara. Nah, itu biasanya kasus korupsi hilang gitu ya. Dampak terhadap politik dan demokrasi, yang pertama itu adalah munculnya kepemimpinan yang
korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, kemudian menguatnya plutokrasi, dan menghancurnya kedaulatan rakyat. Dampak terhadap penegakan hukum, jadi fungsi pemerintahan yang mandul tidak berjalan, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Hubungan transaksional yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voternya menghasilkan kondisi sangat rentan dengan praktek korupsi. Ini sumber foto Hedi Suryono, lihat ya Bu, kursi DPR kosong gitu ya. Jadi hanya sebagian yang terisi dan mayoritas malah yang kosong. Begitu, padahal mereka yang harusnya memikirkan kita sebagai rakyat ya, memikirkan kita. Dampak dari pertahanan, dari bidang pertahanan dan keamanan, kerawanan Hankamnas karena lemahnya SDM, lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dampak kerusakan lingkungan, ini menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya juga kualitas hidup. Nah, lead the people of the part of uncorrupted, kita harus menjadi pelopor dan mengajak manusia agar tidak berperilaku koruptif. Nah, sedangkan di dampak dari bidang kesehatan, ini di ICW ya, menurut ICW dari tahun 2018 korupsi di bidang kesehatan mencapai 128 miliar. Jadi ada rendahnya kualitas pembangunan di rumah sakit pemerintah, SDM serta alat kesehatannya dan tingginya harga obat. Kemudian karena tingkat kesejahteraan masyarakat ibu hamil rendah, maka angka mortalitas ibu hamil dan melahirkan masih tinggi. Dampak yang lain, data WHO ini setiap hari 830.000 di Indonesia tuh eh, 38.000 meninggal akibat kehamilan dan persalinan gitu. Jadi untuk data di ICW di bidang kesehatan dari tahun 2010 sampai 2018 ini terdapat 220 kasus dengan rata-rata kerugian 3 miliar. 3 miliar dikali 220 gitu ya, bisa dihitung sendiri. Dan sebenarnya dampak, kalau yang menurut saya telusuri, saya baca di berbagai referensi di bidang-bidang kesehatan ini memang tidak banyak diusut gitu ya. Meskipun kita tahu ada menteri yang kemarin sudah dicopot jabatannya terkait dengan penyalahgunaan pengadaan alat kesehatan gitu, itu juga sebenarnya masuk dalam catatan korupsi di bidang kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.